Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum RUU Pemilu terus mengalami penundaan dan terancam deadlock. Masing-masing pihak masih bersikukuh pada kepentingannya masing-masing. Kata sepakat nampaknya sulit dicapai, terutama pada isu krusial mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Jika tidak mencapai kata sepakat, keputusan bakal ditentukan lewat voting. Sejauh ini ada 3 opsi soal ambang batas pengajuan calon presiden oleh partai, yakni 0%, 10-15%, dan 20-25%. Pemerintah mengusulkan 20-25%, yakni 20% kursi dan 25 suara nasional. 3 partai yang satu suara dengan pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem. Sementara partai pendukung pemerintah lainnya justru cenderung memilih opsi 10-15%, yakni PKB, P3, Hanura, dan PAN. Opsi 10-15% juga didukung Gerindra dan PKS. Sementara Partai Demokrat memilih opsi 0%. Ketidakkompakan partai pemerintah dalam isu presidensial threshold mengundang tanya, salah satunya dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman menilai, perdebatan seharusnya bisa segera diakhiri jika partai pendukung pemerintah satu suara. Karena jumlah partai pemerintah lebih banyak dari partai oposisi, sehingga akan dengan mudah menang jika voting dilakukan. Sementara Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi berharap semua pihak bisa menyepakati keputusan lewat musyawarah. Sindiran ketidakkompakan partai pemerintah juga datang dari Menteri Kabinet Kerja Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Bahkan Cahyo yang kerap terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu sempat mengancam pemerintah akan menarik diri apabila dalam pembahasan RUU Pemilu usulan presidensial threshold tidak disetujui mayoritas fraksi di DPR. Cahyo menegaskan, langkah pemerintah menarik diri dalam pembahasan undang-undang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jika pemerintah menarik diri, maka pembahasan suatu undang-undang tidak bisa dilanjutkan. Pemilu 2019 mendatang harus diselenggarakan berdasarkan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun Cahyo menegaskan, pemerintah tetap menginginkan pembahasan presidensial threshold dalam Undang-Undang Pemilu dibahas secara musyawarah mufakat. Pasal-pasal yang dianggap sudah baik sebaiknya tidak diubah. Aturan dalam presidensial threshold yang sudah baik harusnya ditingkatkan, bukan malah diubah ke tingkat yang lebih rendah, seperti halnya presidensial threshold yang kini sebanyak 25%. Meski begitu, pemerintah akan tetap mendengarkan laporan dari Pansus DPR yang digelar pada malam hari ini. Cahyo meminta keputusan yang akan diambil 20 Juli mendatang berdasarkan hasil keputusan bersama yang bisa berpengaruh baik pada demokrasi Indonesia. Pada prinsipnya pemerintah ingin musyawarah mufakat. Yang kedua, pasal atau aturan yang sudah baik harusnya ditingkatkan, tidak malah dirubah yang lebih rendah. Kayak presidensial threshold sudah 20-25, itu contoh 2 kali pilpres, pilkada baik, masa mau dirubah menjadi 0. Harus diingat bahwa pembahasan undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai ada keanehan dari sikap pemerintah yang 2 kali tidak hadir dalam rapat pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah terlihat ngotot agar dalam pemilihan presiden nanti ada ambang batas parlemen, yakni sekurang-kurangnya partai atau gabungan yang punya kursi 20% di DPR atau 25% suara sah dalam pemilu DPR yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019 nanti. Menurut Yusril, undang-undang tentang pemilu nantinya akan dinilai inkonstitusional jika tetap mengatur ambang batas pencalonan presiden. Pasalnya pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak mulai tahun 2019 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 22 Undang-Undang 45 dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Pemilu yang pesertanya partai politik hanyalah pemilu legislatif, DPR, dan DPRD. Yusril mengingatkan, jika undang-undang inkonstitusional dijadikan dasar pelaksanaan pilpres, maka akan melahirkan presiden yang inkonstitusional juga. Di tengah ketidakpastian sikap partai politik menyikapi RUU Pemilu, masyarakat hanya bisa berharap partai politik yang mengemban amanah rakyat tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
jauh dari kepentingan kelompok, partai politik, apalagi ambisi pribadi. Halo pemirsa, selamat malam. 2 tahun menjelang pemilu 2019, namun RUU pemilu tidak kunjung juga beres diselesaikan oleh pansus di DPR. Ada apa gerangan? Masalah ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold masih menjadi persoalan utama. RUU pemilu buntu lagi itulah yang kita angkat dalam topik pro dan kontra pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada 2 yang sudah hadir. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Pak Lukman Edi, Ketua Pansus RUU Pemilu. Pak Lukman, selamat malam. Bapak dari fraksi PKB. Lalu kemudian ada M. Kodari, pengamat politik. Pak Kodari, selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung telepon sudah bergabung bersama kami ada Pak Sudarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri. Selamat malam Pak Sudarmo. Malam. Iya, Pak Sudarmo, saya akan ke Anda dulu ya Pak Sudarmo. Pak Sudarmo, ini muncul pemikiran dari Kementerian Dalam Negeri bahwa akan kembali kepada Undang-Undang Pemilu yang lama. Ini bentuk keputusasaan atau bagaimana Pak Sudarmo? Saya tidak lah, saya pikir ya. Nggak, gini, bahwa pemerintah ini tetap optimis, ya. Bahwa penyelesaian masalah RUU ini tetap harus diselesaikan melalui musyawarah. Ini sudah kesepakatan pada pertemuan kemarin malam. Ada keputusan yang memang ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan para fraksi-fraksi yang ada dalam pansus RUU ini. Jadi semua sepakat kita menyelesaikan melalui musyawarah. Anda masih yakin bahwa akan terjadi kesepakatan dalam sebuah musyawarah mufakat begitu, padahal faktanya sekarang lebih dominan yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden itu lebih rendah daripada 20-25%. Nah, kami dari pihak pemerintah masih yakin ya. Masih yakin bahwa 5 isu krusial itu nanti yang pertama nanti akan bisa diputuskan pada saat pembahasan besok hari Kamis tanggal 13 Juli besok dalam keputusan penetapan pada rapat pemutusan rapat pembahasan pertama itu. Kemudian yang kedua, saya yakin bahwa semua fraksi-fraksi baik itu dari partai pemerintah maupun partai yang lain ini sepakat. Ya, ada kesepakatan terhadap 5 isu krusial yang sudah menjadi pembahasan bersama. Pak Sudarmo. Iya Pak Sudarmo, sebelum kita, saya ingin berandai-andai lah sedikit begitu ya, sebelum pertemuan hari Kamis kalau tidak salah yang akan terjadi. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, bagaimana sikap pemerintah? Kita nggak bisa berandai-andai ya, bahwa yang harus kita tonjolkan adalah keyakinan. Bahwa kita saat ini masih yakin gitu, ya bahwa besok di dalam pembahasan itu ini akan terjadi kesepakatan yang dilaksanakan melalui musyawarah tadi. Ini kita harus yakin itu. Oleh karena itu maka tinggal 1 hari ya, tinggal 1 hari besok. Ini dalam waktu yang tersisa ini digunakan untuk melaksanakan lobby-lobby. Dan kami juga sudah mendapatkan istilahnya bukan kepastian, tetapi saya sudah mendapatkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman khususnya dari bahwa pansus akan melunak seperti itu. Tidak melunak, artinya ya mungkin tinggal 1-2 yang mungkin tidak sepakat dengan presiden terus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi akhirnya nanti akan sepakat gitu. Oke. Anda sangat optimis begitu ya. Ditahan dulu ya Pak Sudarmo. Saya akan mengajak Anda juga bergabung dengan narasumber yang sudah ada di studio, Pak Lukman Edi. Anda sebagai Ketua Pansus. Lobby-lobby gerilya macam apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada Anda dan kawan-kawan di Pansus? Hingga malam hari ini katanya sudah aman lah posisi lobby pemerintah. Lobby ini kan ada 2 kita. Ada lobby formal yang memang difasilitasi oleh Pansus. Ada lobby di luar mekanisme internal Pansus. Kalau lobby yang difasilitasi oleh Pansus itu adalah begitu dibuka rapat Pansus, Kapoksi kumpul, hanya berkumpul berapa 15 orang gitu ya, bersama pemerintah, terus bicara pandangan fraksi-fraksi, bisa nggak kita ambil kesimpulan jalan tengah terhadap
kebuntuan sebuah persoalan. Nah itu dan itu sudah berkali-kali dilakukan oleh pansus ya. Kalau dalam catatan kami paling tidak ada 5 kali sudah lobby-lobby yang dilakukan formal pansus. Nah di luar tapi tidak berhasil. Ya, di luar pansus jalan juga itu lobby-lobby yang melibatkan pimpinan-pimpinan partai dan pimpinan-pimpinan fraksi, baik itu yang difasilitasi oleh pemerintah, misalnya difasilitasi oleh Pak Mendagri, difasilitasi oleh Menko Polhukam, ya Pak Wiranto, ada lagi difasilitasi oleh inisiasi beberapa ketua umum, ya itu berlangsung dengan ada, ya bahkan per hari ini juga masih ada itu pertemuan-pertemuan itu untuk mencari titik temu, ya terhadap persoalan yang ada. Nah, tinggal satu persoalan aja lagi. Ya, walaupun ada 5 isu krusial yang belum diputuskan, tapi sebenarnya tinggal satu persoalan, yaitu soal presidensial threshold. Karena 4 isu krusial yang lain relatif sebenarnya tidak terlalu prinsip bagi bisa ada titik temu, bisa titik temu dan tidak terlalu prinsip bagi itu tadi pertanyaan saya adalah lobby internal atau lobby informal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena Pak Sudarmo sangat yakin bahwa anggota pansus ini baik yang dari kubu pemerintah sih sudah oke lah ya, maupun yang non kubu pemerintah ini sudah akan sepakat dengan posisi presidensial. Ya, kalau ada kesepakatan, ada kesepakatan di luar yang dibuat oleh pansus, ya besok ketika kita masuk dalam rapat pansus internal itu kita langsung ketok palu aja gitu ya. Saya selalu begitu sebagai ketua rapat, sebagai ketua pansus, setiap memulai rapat-rapat pansus kita persilahkan dulu ada nggak yang wakil dari koalisi-koalisi misalnya atau wakil dari teman-teman fraksi. Kalau sikap PKB sendiri seperti apa Pak Lukman sampai malam hari ini? Bertahan di 10-15% kah? Atau sudah akan mengikuti PKB pemerintah? itu awalnya kan di 0%. 0% ya. PKB masih menilai soal misalnya sepakat dengan para ahli tata negara yang menyatakan bahwa tidak perlu. Dengan keserentakan itu maka tidak relevan lagi presidensial threshold. Ya. Nah, beberapa teman yang lain, fraksi-fraksi juga punya pendapat yang sama. Sementara pada sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa itu open legal policy. Nah, kita ingin sampai pada titik ketika kami diberikan keyakinan ini konstitusional gitu, ini konstitusional. Ya kalau misalnya ada angka thresholdnya itu konstitusional, maka nggak jadi persoalan, ya, nggak jadi persoalan bagi PKB misalnya berada di titik 20% atau kemudian ada titik tengahnya karena ada sebagian dari fraksi-fraksi yang menyatakan kalau misalnya sudah kita diberi keyakinan bahwa ini konstitusional, maka janganlah di 20% ya, cari jalan tengahnya. Di 10-15%. Ya, 10-15 atau kalau PKB dari awal mengusulkan kalau memang diberi keyakinan ini konstitusional, maka kenapa nggak sama dengan angka parliamentary threshold ya? Partai-partai yang lolos di parlemen maka berhak untuk mengajukan calon presiden. Tapi persoalan konstitusionalitas kan bukan bicara soal itu. Soal konstitusionalitas kan bicara pakai perolehan suara kapan. Partai-partai itu apakah pemilu 2014 apa ya, nih, nanti 2019 yang pada akhirnya kalau 2014 kan menghasilkan 2 periode presiden. Pemilu 2014 menghasilkan presiden 2014-2019 dan 2019-2024 gitu. Nanti kita lanjutkan pemilu ya. 2014. Nah itu yang persoalan. Karena dulu memang berbeda pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berbeda waktunya. Kalau sekarang ini karena keserentakan. Bersamaan. Baiklah, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Pro dan Kontra.